berbuah. Kalau sudah bertumbuh, maka harus berbuah. Nah, Tuhan tidak hanya mau kita bertumbuh, tapi mau kita berbuah. Tuhan sangat menginginkan, bahkan menuntut adanya buah dari hidup kita. Coba kita lihat Matius pasal 3, ayat 8 dan ayat 10. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai pertobatan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Berarti harus berbuah. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan mau berbuah. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukan. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Ini semua menunjukkan bahwa Tuhan bahkan menuntut supaya kita berbuah. Tadi dia mau kita bertumbuh, tapi sekarang dia mau kita berbuah. Nah, kalau begitu kita tanya tadi, sekarang, yang dimaksudkan dengan buah ini apa? Tuhan mau saudara berbuah, tapi yang disebut berbuah itu apa? Ada 2 pengertian dari buah. Ya, pertama itu adalah pengudusan. Galatia 5, 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Pada waktu kita percaya Yesus, kita diberikan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, Roh Kudus akan menghasilkan buah. Sehingga kita akhirnya bertumbuh dalam pengudusan. Maksudnya hidup kita makin hari makin baik. Orang kalau sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, memang dia belum sempurna, tapi makin hari makin baik. Kalau saudara makin hari makin jelek, makin hari makin malas, makin hari makin jahat, makin hari makin pasif dalam pelayanan dan lain sebagainya, maka saudara tidak bertumbuh dalam pengudusan. Kristen sejati pasti bertumbuh. Dia bisa naik, dia bisa jatuh. Tapi dia naik lagi, jatuh lagi. Naik lagi, jatuh lagi. Tapi kalau tarik grafiknya, itu naik. Ya. Matius pasal 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Berarti buah di sini itu bicara soal pengudusan atau hidup kita yang bertobat. Ini berhubungan dengan tadi kita melepaskan atau membuang dosa. Ya. Maka kalau orang hidupnya tidak menghasilkan buah-buah, tidak ada kasih, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada penguasaan diri, artinya dia tidak berbuah. Kalau begitu Tuhan menuntut kita berbuah, maka Tuhan menuntut supaya ada perbuatan baik yang selalu lahir dari hidup kita. Ingat, hanya ada 2 pilihan bagi saudara, maju dalam iman, kalau tidak, maka saudara bisa tersesat. Ya, ini bisa dilihat dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat 9. Jadi, yang dimaksudkan dengan buah ini pertama adalah pengudusan atau buah pertobatan, kehidupan kita. Tapi ada buah yang kedua. Buah yang kedua itu adalah buah pelayanan. Ini bisa kita lihat dalam 1 Korintus 9 ayat 1. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Berarti Paulus menyebut orang-orang Korintus itu adalah buah pekerjaannya. Orang-orang yang dia layani itu adalah buah pekerjaannya. Itu berarti pelayanan juga adalah buah. Oke. Kalau saudara melihat ada orang yang hidupnya baik, ya, penuh kasih, penuh sukacita, tidak tipu orang, tidak fitnah orang, tidak iri hati. Pokoknya semua hidupnya baik. Tapi suruh pelayanan, pemalas. Suruh dukung pelayanan, tidak mau. Suruh ini tidak mau, suruh ini tidak mau. Tapi hidupnya bagus. Berarti dia hanya punya buah perbuatan, tapi tidak punya buah pelayanan. Buahnya cuma satu, yaitu perbuatan, pengudusan. Tapi pelayanan tidak ada buah. Tapi sebaliknya, ada orang yang dia urus semua pelayanan.
Kaum bapak dia ada, kaum ibu dia ada, pemuda dia ada, sekolah minggu dia ada. Ya, persekutuan doa dia hadir, semua pelayanan dia urus. Buahnya banyak. Tapi ternyata hidupnya tidak beres. Ya, hidupnya jahat, suka tipu. Ya, di kantor juga suka tipu, suka bikin kacau, di rumah suka pukul istri dan lain sebagainya. Tapi pelayanannya hebat. Ya, itu berarti buahnya yang nomor 2, buah pelayanan bagus. Tapi buah perbuatan itu rusak. Di sini Tuhan menuntut ada 2 buah. Pertama kehidupanmu dan kedua pelayananmu. Ada orang yang hidupnya bagus tapi tidak mau melayani. Ada orang yang pelayanannya bagus tapi hidupnya buruk. Saudara yang mana? Saya menemukan ada begitu banyak orang Kristen baik. Tapi dia punya urusan dengan Tuhan hanya hari Minggu datang gereja. Habis itu dia pulang dan dia tidak buat apa-apa lagi. Hari Minggu dia datang gereja, begitu saja. Sekarang, waktu hari Minggu dia datang duduk di kursi jemaat itu dia melayani atau dilayani? Dilayani. Jadi bayangkan sepanjang dia jadi orang Kristen dia hanya dilayani sampai mati. Hidupnya baik tapi tidak mau melayani. Padahal melayani itu sebuah kehormatan, ya. Tapi banyak orang melayani Tuhan. Banyak orang aktif gigih dalam pelayanan tapi hidup secara buruk. Akhirnya hidup tidak jadi berkat. Dia jadi berkat di gereja tapi tidak jadi berkat di rumah. Jadi berkat di gereja tapi tidak jadi berkat di tetangga. Jadi berkat di gereja, tapi tidak jadi berkat di kantor. Ada satu anak pendeta, bapaknya pendeta. Lalu dia hari Minggu di gereja, setelah itu dia main senang sekali. Setelah rapat majelis selesai, mau pulang rumah, ini anak tidak mau pulang rumah. Ayo sudah pulang sudah. Ini anak tidak mau pulang. Lalu ditanya, kenapa tidak mau pulang? Karena bapak di gereja lebih baik dari bapak yang di rumah. Rupanya kalau di gereja, ya, dia nakal-nakal pun bapaknya tetap sabar. Anak, ya tuh dia. Tapi lu berani di rumah, lu buka kepala ancur, ya kan? Jadi karena bapak di rumah, bapak di gereja lebih baik dari bapak di rumah. Jadi dia tidak mau pulang rumah, dia mau di gereja saja. Supaya dapat kebaikan bapaknya. Itu berarti bapaknya di gereja baik, di rumah tidak baik. Makanya firman bilang, kamu adalah terang gereja. Bukannya terang dunia. Berarti bukan jadi terang itu bukan hanya di gereja, tapi di pasar, ya, di jalan, di rumah, di sekolah. Waktu pergi ke pasar jual barang juga jadi terang. Amin. Tidak kasih kurang-kurang dia punya ukuran, ya. Kalau garam 1 kilo, pas 1 kilo. Tidak taruh kertas dari bawah, jadi kelihatan di atas, gunung, tapi di bawah tuh bolong. Ya. Ikan melek bilang melek. Dia bilang, wih mama, baru tangkap mama. Kita sampai rumah melek. Kalau dia jadi terang di pasar, dia tidak akan tipu-tipu orang dengan berjualan. Kalau dia jadi terang di pasar, waktu dia tawar di pasar juga dia tidak tawar terlalu rendah. Orang jual berapa? Berapa ini mama? Satu potong berapa ini? Ya, 5.000. Dia tawar 500, ya. Tidak. Berarti kita punya buah harus seimbang. Buah kehidupan dan buah pelayanan. Ya. Jangan hanya mau melayani tapi hidup buruk. Jangan hidup baik tapi tidak mau melayani. Jadi pikir sudah. Saudara punya buah bagaimana? Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia.
Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.